data DTKS 2020. Meskipun nanti yang di form A yang diambil dari DTKS itu ada beberapa yang sudah meninggal dunia tapi masih masuk, ada yang sudah pindah tapi masih masuk, kemudian ada yang sudah mampu tapi masih masuk di dalam data kemiskinan. Ini perlu kita pahami karena ini basisnya bukan faktual seperti yang di form B tadi. Ini tadi sampaikan oleh Pak Camat, ini sistem, ada 43 item yang mempengaruhi bahwa keluarga atau rumah tangga itu dikatakan miskin atau tidak miskin. Mampu atau tidak mampu pun itu digolongkan dari tingkat 1 sampai dengan ke tingkat 4 yang masing-masing jumlahnya 10% dari total kemiskinan yang ada di desa tersebut. Nah, kembali ke form A dan form B. Form A itu diambil dari DTKS yang diusulan ketika itu kalau tidak salah 96. Tapi di perluasan sembako ini sudah keluar 113. Oke. Jadi panjenengan mengusulkan 96 sudah keluar 113. Tapi sama Pak. Ini berarti tambahan ya Pak? Ada tambahannya. Oke. Yang form A itu pasti udah ada di sini. Jadi dari 96 yang diusulkan melalui form A keluarnya 113 itu kan ada kelebihan kalau tidak salah 17. Nah, tapi by name Beatrice-nya barangkali Pak Sari atau Bu Lina belum sempat ngecek. Ini pasti nanti berbeda dengan yang panjenengan usulkan. Ada perbedaan. Oke. Tapi itu tidak keluar dari DTKS, semuanya dari DTKS. Yang di perluasan sembako COVID-19 ini. Jadi nanti ada 113 yang monggo bisa ditelusuri satu demi satu. Apakah ada yang double satu keluarga dapat 2? Apakah itu salah? Tidak salah, karena memang itu basisnya kakak, kepala keluarga. Dimungkinkan, itu sangat dimungkinkan. Satu keluarga nanti ibunya dapat, anaknya juga dapat, anaknya yang lain, keluarga yang lain dapat PKH atau dapat sembako. Itu sangat mungkin. Satu keluarga, 3 kakak itu 3-3-nya dapat. Sangat dimungkinkan. Okay. Kemudian yang perlu dipahami adalah ketika di 113 itu ada penerima PKH atau penerima BPNT sembako yang sudah berjalan, ini mohon itu tidak dibukakan rekening karena itu sudah double program. Okay. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia dari 113 itu bisa ahli warisnya, tapi nama di rekening tetap nama yang sudah meninggal. Hanya yang membuka rekening itu dilakukan oleh ahli waris. Terus kalau yang 113 itu ada yang mampu, ini kewenangan desa, mau dibuka rekening atau tidak. Jadi kami tidak intervensi. Kalau sekiranya itu dibuka rekening nanti justru menimbulkan masalah bagi warga yang lain, nah itu mampu kok masih diberikan bantuan, nanti kan dampaknya bukan ke kami secara langsung, tapi ke pemerintah desa secara langsung. Itu kewenangan pemerintah desa melalui musyawarah desa. Bisa saja yang mampu tidak usah dibuatkan rekening, nanti rekeningnya dikembalikan ke dinas sosial untuk dikembalikan lagi ke kementerian agar rekening atas nama yang mampu itu tidak ditransfer dana perluasan sembako. Jadi yang selanjutnya yang ketiga, ketika itu pindah di luar kecamatan, maka itu tidak usah dibuatkan rekening, dikembalikan direktur. Nah, itu beberapa hal terkait dengan perluasan sembako yang tadi datanya 113. Dipastikan itu tidak keluar dari DTKS, tetapi namanya bisa berbeda dengan yang 96 panjenengan usulkan. Oke. Artinya sebenarnya kalau kita melihat data sudah lebih banyak lagi. Yang untuk data di BLT itu nyisirnya sudah semakin sempit. Ya. Apalagi kalau kita mengacu kepada peraturan Kemendagri yang dikirimkan 14 item ini, barangkali di bidang itu tidak lebih dari 20 orang yang sesuai kriteria 9 kriteria masuk itu. Tapi kan kita bisa menggunakan secara ranking saja. Mungkin ranking 1 yang paling tidak mampu di bidang itu ini hanya sampai nomor 6. Nah, ke bawahnya berarti 5, 4, 3 dan seterusnya, tidak sampai 9 barangkali. Ini terkait dengan data agar kita nanti di dalam menjelaskan kepada masyarakat ketika ada yang tidak dapat itu menanyakan, kita bisa satu pandangan, satu jawaban. Memang data yang
digunakan untuk peralatan sembako, kemudian tadi disampaikan Pak Camat untuk BLT dari Kementerian Sosial, untuk jaminan hidup dari provinsi itu datanya dari DTKS. Jadi pemerintah desa hanya mengusulkan, tapi yang mengolah bukan dinas sosial, yang mengolah ini dari Kementerian Sosial kalau yang BLT dan peralatan sembako. Kemudian kalau jaminan itu yang mengolah dari dinas sosial provinsi. Itu jadi bisa saja berbeda, tetapi kami yakin yang di DTKS nanti hampir semuanya nanti dapat bantuan. Tinggal bentuknya kemana? Apakah itu BLT, apakah itu jaminan hidup atau sembako. Nah kemudian yang sembako itu dapatnya 200.000 kali 9 bulan. Dihitung mulai April, meskipun April ini belum bisa realisasi katanya. Jadi nanti misalnya realisasi Mei itu adalah periode April. Jadi nanti kalau 1 bulan mundur selesai di Januari 2021 untuk yang sembako. Untuk yang BLT tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Kemudian yang untuk jaminan hidup ini dari provinsi sampai dengan saat ini belum ada kepastian. Namun kira-kira yang hampir sama dengan sembako kabupaten, hanya lebih besar sedikit jumlahnya nominalnya dan jumlah bulannya mungkin 3 bulan. Nah, ini tinggal nanti dari pemerintah desa bersama dengan BPD dan masyarakat membagi pos-pos warga mana yang akan masuk yang kira-kira itu bisa didanai dari BLT, terutama kan itu, karena kita tidak bisa intervensi di BLT Kementerian Sosial maupun jaminan hidup dari provinsi. Kita tidak bisa intervensi itu. Nanti kita terima data sudah matang, ya seperti itu yang kita harus penuhi. Kalaupun ada persyaratan-persyaratan yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami mintakan tolong kepada pemerintah desa terkait dengan peralatan sembako yang 113 orang itu. Pertama, penerima bantuan itu harus melakukan pembukaan rekening secara kolektif. Jadi jangan dibayangkan nanti orangnya datang satu-satu ke bank bisa penuh, nanti lagi ini kan pelayanan dibatasi. Nanti cukup mengisi formulir sudah saya bawa ada di sini. Cukup mengisi formulir, bisa diisikan dari kader barangkali atau dari ketua RT-nya, diisikan saja, tinggal nanti yang bersangkutan tanda tangan dan dilampiri fotokopi KK dan KTP di staples. Kemudian apakah itu nanti dibawa ke BNI, tidak usah, dikumpulkan di balai desa. Nanti ditukar pada saatnya ketika BNI turun ke desa ketika tidur, ditukar dengan membawa KTP dan KK asli dari penerima, kemudian ditukar dengan ATM dan juga buku tabungan yang untuk sembako 19 itu tadi. Yang 113 Pak, yang 113 nanti memang perlu mengisi formulir untuk pembukaan rekening secara kolektif, secara kolektif. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kami tadi ada beberapa teman-teman sekdes Pak yang menanyakan, dan ada juga yang bagus, artinya begini, bukan berarti kita sudah bagus Pak. Jadi justru pertama Pak, ini di Kecamatan Bojo yang melakukan musyawarah desa setelah tadi dilakukan pertemuan di kecamatan ini pertama dan langsung ditiru oleh Pak Camat. Ini kita gitu, ini mudah-mudahan nanti kita itu selesai lebih dulu. Jadi nanti dibuat kolom saja, Bu Lena mungkin. Kolom misalnya warga tidak mampu dikitan itu ada berapa? Kita masukkan nomor 1 sampai nomor berapa nomor terakhir. Nah di kolom-kolomnya itu kita buat checklist. Jadi misalnya keluarga Mahmud misalnya, di checklistnya itu ada sembako, PKH, BPNT, perluasan sembako dan seterusnya kan. Tinggal cek saja dia masuknya kemana. Bisa saja 2, PKH dan sembako. Bisa itu kalau itu program reguler. Asal jangan yang double dengan perluasan. Kalau sudah dapat PKH, dapat BPNT atau sembako reguler, dapat yang 113 ini ya jangan. Yang 113 ini dikembalikan. Jadi buat yang lain nanti ketika ada penambahan kuota. Jadi ini nanti kita bisa melihat mana yang double dapat bantuan, mana yang sama sekali belum dapat bantuan. Jadi kita tulis saja semua warga kita itu yang menurut pemerintah desa itu kurang mampu, baik itu di form A maupun yang di form B ataupun yang belum masuk di 2 form itu boleh. Ini kan sebagai
acuan kita nanti ketika data dari BLT Kementerian Sosial turun, jaminan hidup turun, nanti kita tinggal pilih lagi untuk di BLT. Kita sudah siap. Jadi sebenarnya kayak itu. Kalau kita menentukan sekarang untuk di BLT, nanti malah kita merubah lagi kalau data itu turun. Paling tidak kita sudah antisipasi data yang belum menerima bantuan itu ada berapa orang. Itu nanti yang di luar BLT dan jaminan hidup nanti bisa diusulkan ke BLT. Tentu tadi saya mengatakan sama dengan mengisi formulir yang sesuai yang ada di surat dari Kemendes. Jadi formulir yang harus tetap kita isi karena itu sebagai pegangan kita. Kita bisa menentukan itu dapat atau tidak. Kalau hanya faktual saja tanpa ada tertulisnya, kadang kita bisa menjelaskan ke masyarakat. Jadi kalau ada peringannya kan enak. Nomor 1 sampai dengan nomor 15 misalnya ada checklistnya 1 sampai 8 misalnya. Kemudian selanjutnya hanya 7 dan selanjutnya sampai dengan kuotanya berapa Pak Tarik ini? 40 atau 88? 140 mungkin? 140 kakak. 109 setelah udah revisi. DD turun, Pak DD turun menjadi 709 juta. Kita hanya bisa itu 109 penerima. 109 penerima pagi. Ya, tapi ya mudah-mudahan tidak sulit lah untuk menentukan 109 kakak, Pak. Mungkin kurang orangnya, Pak. Amin, amin. Bukan kurang, perangkatnya. Berapa? Coba sih, terdampak gitu. Artinya terdampak kabeh. Jadi itu Bapak Ibu terutama Bapak Ibu dari kantor maupun dari RW, karena ini nanti kita perlu menjelaskan ke masyarakat terutama di bidang itu ini, jangan sampai nanti setelah data itu digunakan, bantuan itu digunakan, timbul suara-suara yang tidak nyaman, barangkali bahkan cenderung menuduh ke pemerintah desa. Karena perlu dipahami bahwa bantuan ini tidak bisa turun berbarengan. Ini sembako dulu nih dari Jumat. Jadi Pak Samad menyampaikan Jumat turun sembako paketan. Ada beras, ada minyak, ada gula, ada sarden kalau tidak salah. Itu nanti paketan. Nanti yang 89 orang ini menerima, ini alhamdulillah. Tetangganya yang nggak menerima pasti lah. Kok itu yang dapat saya nggak dapat. Padahal tetangga yang tidak menerima itu sudah masuk ke perluasan sembako. Tapi kan tidak tahu, karena memang belum diberitahu kan. Ini nanti akan timbul masyarakat yang tidak menerima sembako di tahap yang pertama ini, pasti nanti akan ada yang menanyakan. Nah, kita jelaskan dengan data. Misalnya yang menanyakan itu ada di 113 itu ya tinggal kita sampaikan saja datanya. Ini masyarakat yang menanyakan itu sudah masuk di calon penerima bantuan untuk sembako. Hanya mulai bulan April tapi diterimakan insya Allah di bulan Mei dan seterusnya. Selama 19 itu lebih banyak. Yang menerima bantuan paling sedikit itu yang menerima besok itu hanya 150 kali 2 bulan. Kemudian bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau sampai 3 bulan itu nominalnya masih kalah banyak Pak dengan yang peralatan sembako ataupun BLT. Yang itu nominalnya masing-masing 1,8 untuk 1 tahun. Nah itu Bapak Ibu, jadi makanya kita perlu persiapkan dengan data agar ketika masyarakat yang menanyakan kita sudah siap itu. Pasti itu terjadi ketika ini sembako hari Jumat misalnya puasa hari pertama itu nanti Sabtu distribusi ke masyarakat langsung Jumatnya itu nanti masyarakat yang dapat pasti akan ada yang menanyakan. Tapi saya yakin dengan kesiapan pemerintah desa dan dukungan dari kader dan RW tentu gejolak yang ada di masyarakat bisa kita atasi bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti barangkali nanti ada diskusi bisa kita lanjut bareng-bareng. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin